Kalau suku bunga BI naik, maka bunga KPR konvensional yang sifatnya floating juga bakal naik. Akibatnya, cicilan KPR-nya juga naik. Nah, sekarang banyak yang bilang kalau KPR takeover adalah solusinya. Apa benar demikian? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, balik lagi sama saya Akbar di channel YouTube Uang Kamu ya. Di channel YouTube ini teman-teman bisa belajar banyak hal seputar keuangan ya, mulai dari investasi, asuransi, mengatur keuangan, dan tips-tips keuangan lainnya. Dan hari ini kita akan ngebahas seputar KPR. Lebih tepatnya adalah takeover KPR. Ya, sebelum saya masuk ke pokok pembahasan seputar takeover KPR ya, saya mau jelasin dulu ya seputar KPR itu sendiri ya. Jadi gini teman-teman ya, KPR atau kredit pemilikan rumah ya kerap jadi solusi bagi mereka yang ingin punya rumah, tapi mungkin tabungannya pas-pasan atau nggak bisa beli cash langsung ya. Wajar aja sih sebetulnya bagi seorang untuk mengajukan KPR ya, karena harga rumah itu mahal sekali dan akan terus naik seiring berjalannya waktu ya, karena demand-nya dia juga naik. Sementara harga-harga kebutuhan pokok ya, buat sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya itu juga akan terus naik. Sementara gitu kalau kita ngelihat dari penghasilan kita ya, sebagian dari kita mungkin punya penghasilan pas-pasan, ada yang cukup, nah, mungkin aja ada yang punya penghasilan lebih tapi belum punya tabungan yang cukup untuk membeli satu unit rumah. Kalau kita lihat dari banknya, KPR itu sendiri ada dua jenis. Pertama KPR konvensional dan yang kedua adalah KPR syariah. KPR konvensional memberlakukan sistem bunga float atau mengambang, teman-teman. Apa maksudnya bunga mengambang? Jadi gini, kalau suku bunga acuan di BI itu naik, ya, maka bunga KPR itu juga akan naik. Biasanya kebijakannya adalah untuk beberapa tahun dia akan pakai sistem fix atau cicilan tetap di bunga, sebut saja misalnya ya 8%. Lalu nanti masuk ke tahun keempat, nah, bunganya sudah mulai mengambang dari yang 8%, kalau bisa aja naik jadi 13% ya, atau lebih tinggi ya, tergantung dari suku bunga BI-nya. Lantas gimana kalau suku bunga acuannya turun? Ya otomatis itu juga bisa turun ya. Jadi itulah sebetulnya plus minusnya punya KPR konvensional ya. Kalau suku bunganya naik kita juga cicilan makin mahal, nggak enak ya. Tapi kalau misalnya turun, kita bisa menikmati cicilan yang murah juga. Lain halnya dengan syariah. Karena syariah ini tidak mengenal istilah bunga ya, maka dia memperlakukan sistem bagi hasil atau margin ya. Cicilan tetap dari awal mencicil sampai selesai. Oke, dalam dunia KPR ada istilah yang namanya takeover KPR ya. Ini seringkali disebut sebagai cara untuk mengantisipasi kenaikan bunga ya. Jadi ketika cicilan itu sudah masuk masa float ya, jadi masa fixnya sudah habis, nah biasanya dia melakukan take over ke bank lain. Jadi ketika masa fix atau cicilan tetapnya berakhir, dia akan pindah bank ya, dengan harapan dia mendapat cicilan fix lagi selama beberapa tahun baru masuk floating. Kalau punya cicilan tetap pastinya enak ya, kita bisa tahu berapa besar pengeluaran kita untuk cicilan itu sendiri ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah strategi pindah-pindah bank demi cicilan KPR tetap ini merupakan strategi yang tepat untuk kamu mengantisipasi masalah di cash flow? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman ya. Mau tahu alasannya? Saya akan buat simulasinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebut saja misalnya Mr. X lah ya, dia mau mengkredit rumah seharga 510 juta ya. Misalnya 600 juta terus dia ada DP ya, dan pokok utangnya adalah 510 juta ya. DP di sini kita nolin aja karena kita mau lihat skemanya ya, skema lebih jelasnya. Suku bunganya di sini anggaplah 8% dan dia tenornya 15 ya. 15 tahun. Oke. Nah, ini keluar hasilnya di sini ya. Nah, teman-teman harus tahu ini adalah kalkulator bunga fix sebetulnya. Cuman kita bisa gunakan untuk simulasi di study case ini ya. Nah, anggaplah fixnya dia cuman 3 tahun ya. Jadi dia mencicil 4,8 juta selama 3 tahun. Nah, tahun keempat cicilannya bisa aja berubah karena suku bunganya mengalami floating ya. Bisa naik atau bisa juga turun ya teman-teman ya. Oke. Nah, ketika masuk ke tahun ketiga ya, Mr. X sudah ketar-ketir nih. Wah, tahun keempat nanti floating nih ya. Saya nggak tahu suku bunga bakal naik atau turun. Nah, lebih baik saya hunting bank yang rate-nya lebih rendah ya, atau yang minimal sama. Yang penting saya bisa dapat cicilan tetap dalam beberapa tahun ke depan ya. Tadi menurut skema di KPR Bank A ya,
4,8 juta itu cicilannya. Nah, terdiri dari pembayaran bunga itu 3,4 juta dan bayar pokok 1,4 juta ya. Jadi kalau misalnya ya Mr. X itu mau melakukan take over di tahun keempat ya, maka sisa atau pokok utangnya yang tersisa itu adalah 452 juta, teman-teman. Ya, segini ya, yang di 36 ya. Nah, setelah dia ketemu dengan bank B ya, bank barunya ya nih. Nah, dia ditawarkan rate untuk fix sebesar 7% untuk 2 tahun saja ya. Tadi di bank A 8% selama 3 tahun, ini 2 tahun ya, tapi 7%. Maka simulasinya seperti ini. Oke, tadi kita lihat, kita tinggal ini copy di sini ya. Kita masukkan di sini ya. 452 117 366 ya. Karena ini tadi dibilang 7% ya, tenornya sama, dia mengambil 15 tahun situ ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Cicilannya 4 juta. Wah, lebih murah ya. Bayar bunganya 2,6 juta dan bayar pokoknya 1,4 juta ya. Dan ini hanya berlangsung selama 2 tahun ya. Di tahun ketiga cicilannya sudah float lagi, teman-teman. 2 tahun berlalu dan setelah Mr. X ini mencicil secara rutin ya 4 juta per bulan ya, lama-lama pokok utangnya berkurang jadi 417 juta, teman-teman ya. Nih lihat di kolom nomor 24 ya. Lagi-lagi ya Mr. X ini khawatir, wah sudah masuk tahun ketiga sebentar lagi, saya bakal masukin cicilan float lagi, bisa jadi naik bisa jadi turun ya. Aduh, gimana ya? Apa saya pindah aja Bank C ini sekarang ya? Di Bank C ini suku bunganya mirip sama Bank B ya, 7% dan selama 2 tahun fix ya. Akhirnya Mr. X ngambil lagi tenor sepanjang 15 tahun. Oke, sekarang terakhir pokok utangnya Mr. X itu 417 juta ya. Kita copy di sini dan kita masukkan di sini ya. Nah, ini sama ya. Dia ngambil tenor 15 tahun dan cicilannya per bulan jadi lebih kecil ya pastinya ya. 3,749 ya, bayar bunganya 2,4 juta, bayar pokoknya 1,3 juta, teman-teman. 2 tahun berjalan ya. Dan perhitungannya ya, kalau kita sudah jalan 2 tahun di ini berarti kan 24 bulan nih. Nah, pokok utangnya berubah jadi 384 jutaan ya, teman-teman ya. Setelah 2 tahun jalan cicilan di Bank C, itu artinya Mr. X sudah mencicil satu rumah ya, selama 7 tahun ya. 7 tahun dong ya. 3 tahun di Bank A, 2 tahun di Bank B, dan 2 tahun di Bank C ya. Dan nilai pokok utangnya dari yang awalnya 510 juta ya, sekarang sudah turun 125 jutaan ya. Jadi 384 juta. Tapi kok kecil banget ya, teman-teman ya. Kenapa sih? Seperti yang tadi dijelaskan di kalkulatornya, ketika kita ngambil tenor yang panjang, maka di awal-awal ya, yang kita bayar tuh cuma bunganya doang, teman-teman. Pokoknya cuma sedikit. Lain halnya kalau kita ngambil tenor pendek. Ketika kita melakukan take over dari Bank A ke Bank B, ya, tapi kita tidak mengubah tenornya, maka tenor itu bisa jadi semakin panjang. Ya. Sekarang kalau dihitung-hitung ya, dengan Mr. X mengajukan take over di Bank C, dia sama saja sudah mengkredit rumah itu selama 20 tahun, teman-teman ya. Gila, lama banget ya. Dan belum lagi ya, untuk melakukan take over aja itu akan ada biayanya. Jadi nggak semerta-merta gratis, teman-teman ya. Umumnya ya bank itu akan memberlakukan biaya sebesar 2-3% dari total pokok utang ya sebagai biaya administrasi. Dan belum lagi masih ada biaya appraisal, biaya notaris ya, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya pengeluaran kita sebagai debitur tuh malah jadi lebih besar karena kita melakukan take over sana sini. Jadi ini bukan merupakan solusi sehat untuk menjaga cash flow ya teman-teman ya. Nah lantas gimana ya? Berarti bohong dong kalau misalnya KPR take over adalah solusi buat mengakali kenaikan suku bunga atau floating suku bunga ini ya. Ya menurut saya penjelasannya bukan seperti itu ya. Jadi KPR takeover ini sebetulnya adalah merupakan metode survival. Apabila kita mengalami risiko-risiko seperti kena PHK atau
income kita berkurang ya, dan di situ kita bisa melakukan KPR takeover sementara. Nah, karena sebetulnya balik lagi, kalau kita sudah mengajukan KPR di bank konvensional ya, dan itu ada float lah, kita kan berarti tahu ya, bahwa someday ya, in the future, cicilan itu akan naik dan bisa juga turun. Ya harusnya kita sudah mengantisipasi hal itu. Kayak kedua, KPR takeover ini sebetulnya juga bisa menyelamatkan kondisi keuangan kamu kalau dilakukan dengan cara yang benar, teman-teman. Pelunasan sebagian ketika kita dapat rezeki ya, dapat bonus, THR, dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa melakukan pengurangan pokok utang ya. Tenor tidak akan berkurang, tenor tetap aja panjang. Jadi ibarat teman-teman ngambil tenor 15 tahun, ya tenornya akan tetap sama. Hanya saja porsi pokoknya berkurang. Nah, take over ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal itu. Jadi kita pindah bank, kita minta ke banknya untuk, oke deh saya pakai tenor yang lebih pendek aja ya, dan saya kasih kayak DP lagi di awal, ditambahin lagi dengan cashnya itu, nah itu baru pokok utang yang kita ajukan bisa semakin rendah gitu. Walaupun cicilan per bulannya berat, tapi kalau di total beban bunga yang kita bayarkan itu akan lebih kecil ketimbang kita nyicil terus satu bank ya sampai jatuh tempo. Jadi sebetulnya teman-teman, mungkin dari kita banyak yang sudah mengajukan KPR ya, dan kita belum paham, dan kita akhirnya mengambil tenor panjang karena cicilannya yang rendah gitu. Nah, berhubung teman-teman sekarang udah paham ya, dan sudah mencoba utak-atik dengan kalkulator uang kamu, mungkin teman-teman akan kelihatan, wah kok saya nyicil bunganya doang nih kebanyakan di awal gitu ya, dan pokoknya cuma sedikit. Nah, di saat itulah teman-teman bisa melakukan take over ya. Oke, itu tadi bahasan singkat kita seputar takeover KPR ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi yang lebih detail mengenai trik-trik KPR di video selanjutnya, teman-teman ya. Jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel YouTube Uang Kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.